paku, di mana tumbuhannya itu berstruktur tubuh kormus, yang artinya yaitu batangnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, dan termasuk kelompok Tracheophyta. Pteridophyta ini itu jenis tumbuhan yang menghasilkan spora sehingga disebut dengan Cornophyta spora. Pteridophyta ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu pteron yang artinya bulu dan phyta yang artinya tumbuhan. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama yaitu daun mudanya yaitu menggulung. Yang kedua yaitu mengalami siklus hidup metagenesis, di mana siklus hidup metagenesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu siklus gametofit, merupakan tumbuhan penghasil sel gamet atau sel kelamin, bersifat haploid atau N. Kemudian masa hidupnya pendek. Yang kedua yaitu pada fase sporofit, di mana merupakan tumbuhan penghasil spora, bersifat diploid atau 2N. Kemudian masa hidupnya panjang. Pada tumbuhan paku ini fase yang dominan yaitu fase sporofit, berbeda dengan tumbuhan lumut yang fase yang dominannya yaitu fase gametofit. Akar pada tumbuhan Pteridophyta ini berupa serabut. Batangnya memiliki jaringan pembuluh angkut atau xilem dan floem, serta pada batang terdapat rambut-rambut halus. Ciri-ciri selanjutnya yaitu spora dihasilkan di dalam sporanium, di mana terdapat kotak spora yang pada kotak spora tersebut terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Yang kedua yaitu sporanium. Sporanium merupakan berkumpulnya dalam bentuk sorus, synagium, strobilus atau sporocarpium. Sorus berada di bawah permukaan daun. Contohnya yaitu pada Nephrolepis sp atau pakis. Yang kedua yaitu Adantum sp atau suplir. Struktur dari tubuh Pteridophyta ini bisa dilihat pada gambar yang tertera di papan tulis. Yang pertama yaitu ada akar, bagian paling bawah dari tumbuhan paku. Yang kemudian di atas akar ada yaitu stolon. Kemudian ada daun. Daun ini terbagi menjadi dua, yaitu daun yang sudah mekar atau berbentuk seperti sayap dan daun muda yang menggulung. Kemudian habitat dari Pteridophyta ini biasanya hidup di tempat lembab atau hidrofit. Kemudian bisa juga hidup di air, yaitu hidrofit, dan di kulit pohon, yaitu epifit. Kemudian di permukaan tanah dan juga bisa di bebatuan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang reproduksi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini memiliki dua jenis reproduksi. Yang pertama yaitu aseksual dan yang kedua yaitu seksual. Pada reproduksi aseksual atau vegetatif itu dengan menghasilkan tunas, dan pada reproduksi generatif atau seksual yaitu dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin. Bisa dilihat di sini yaitu skema pergiliran keturunan dari metagenesis. Yang pertama yaitu spora. Dari spora akan menjadi provalium yang disebut dengan fase gametofit. Kemudian dari provalium ini dibagi menjadi dua, yaitu ada antheridium akan menghasilkan spermatozoid
empat. Yang pertama yaitu Silophytinae atau paku purba. Tumbuhan paku ini paling sederhana, di mana tumbuhannya tidak memiliki daun sejati dan akar, sehingga hanya mempunyai tunas-tunas rizoid yang menggantikan fungsi akar. Contohnya yaitu pada Lotum nodum. Yang kedua yaitu pada kelas Lycopodinae atau paku kawat, di mana batangnya itu berbatang garpu. Ukuran daunnya itu kecil, berbentuk sisik dan tersebar pada batang. Memiliki lidah daun atau yang disebut dengan ligula. Memiliki sporadiumnya berkumpul membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya yaitu pada Selaginella caudata. Yang ketiga yaitu kelas Equusetae atau paku ekor kuda, di mana memiliki batang yang berongga. Pada umumnya memiliki cabang yang berkarang dan memiliki buku-buku daun. Pada batang berkarang ditumbuhi daun-daun kecil yang berbentuk seperti sisik. Letak sporaniumnya berada di sisi bawah sporofit yang tersusun dalam strobilus. Contohnya yaitu Equisetum sp. Kelas yang terakhir yaitu Filicinae atau paku sejati. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki daun sempurna dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Tumbuhan paku sejati muda daunnya akan menggulung, dan ketika dewasa daun batang akan membentuk sayap. Tumbuhan paku sejati dewasa sporaniumnya terdapat pada sporofil yang tersusun dalam sorus. Letak sorusnya ada di berbagai macam, ada beragam. Yang pertama itu ada di permukaan daun, atas atau bawah, di ujung dan di tepi daun. Contohnya yaitu Adiatum farleyensi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang peran Pteridophyta. Peran dari tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu sebagai tanaman hias, contohnya yaitu Adiantum platycerum sp, dan sebagai obat, contohnya yaitu Equisetum. Sebagai bahan makanan, biasanya sebagai bahan makanan ini dijadikan sayur atau seperti gulai. Contohnya yaitu Marsilia crenata. Yang keempat yaitu sebagai pupuk hijau. Contohnya yaitu Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena azolae. Selanjutnya yaitu pembuatan petasan. Contohnya yaitu Pyrotechnis. Kemudian tiang bangunan. Contohnya Alsopila glauca. Dan sebagai bahan pengkosok, contoh spesiesnya yaitu Equisetum sp. Peranan yang merugikan, yang pertama yaitu Salvinia molesta, yaitu gulma pada tanaman padi. Kemudian Pteridium aquilinium paku garuda dapat bersifat racun karena mengandung takulsid. Dampaknya yaitu berbahaya dari mengonsumsi. Peranan yang merugikannya yaitu yang pertama Salvinia molesta, yaitu gulma tanaman padi. Kemudian Pteridium aquilinium atau paku garuda dapat bersifat racun karena mengandung takulosid. Dampak berbahaya dari mengonsumsi paku ini dapat meningkatkan kanker pada lambung. Kemudian Culsita macrocarpa atau paku berbulu mengandung racun dan apabila dikonsumsi maka akan sulit dicerna. Paku cakar elang mengandung
sebagai tumbuhan invasi. Mungkin sekian dari presentasi materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri